Halo Sobat Eksistensi, sebelum kalian memulai video ini, alangkah baiknya subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Wujudkan eksistensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Om nih di acara tanya jawab sebenarnya bersama narasumber nih. Di sini kita ngedatangin Abah Yani nih. Di sini Abah Yani selaku tokoh agama sekaligus sesepuh juga di sini ya, bener Bang. Bisa cerita nggak nih Bang? Kita sedikit cerita tentang yang di sumber mata air itu tuh Bang. Bisa. Oke. Gimana nih Pak? Menurut apa sejarah mata air di situ sejak kapan sih Pak itu Pak? Sejak zaman dulu kala. Zaman dulu kala. Sebelum ada saya, udah ada. Oh, udah ada Pak? Itu dari zaman dulunya. Oh, udah ada yang teman-teman nih. Sumber mata air di situ udah ada. Udah ada itu. Oke. Apa lagi ya? Mau nanya, siapa sih tokoh yang sangat dikenal di tempat itu Pak? Sejarahnya bisa diceritain nggak? Sejarahnya di situ kan gini. Iya. Zaman dahulu kalanya Patilasan situ ya. Petilasan Pak. Nah, Patilasan. Jadi di antara kata orang tua dulu, di situ di bawah itu Raden Mustara dan Mustafa. Raden Mustara dan Mustafa. Raden Mustara dan Mustafa. Terus selanjutnya beliau tersebut mempunyai tongkat itu ditotogin ke gawiran. Jadi ditancapin ke ini ya, ke Gawiran. tebing kayak gitu ya bahasa kitanya mah ya. Ke tebing. Iya betul. Setelah itu keluarlah air. Air mancur gitu ya. Sunda mah mancur. Benar. Mancur ke Cerang, itu airnya kan Herang. Nah, jadi namanya Kampung Ciherang. Kampung Ciherang. Itu di sebelah barat. Yang di sebelah sono ya Pak ya. Sebelah sono, Iya. dari Kalisunter itu. Iya. Terus yang nitis itu jadi Kampung Cimatis. Yang nitisnya Kampung Cimatis. Air nyakrak itu ya, Oh. tek. Tetesannya itu. Tetesannya itu jadi Kampung Cimatis. Iya. Gitu. Oh, jadi ada sangkut pautan Zaman dahulu kalanya tuh. Cimatis sama Ciherang sangkut itu. paut itu Pak. Ada sangkut pautnya, mancur ke sana Ciherang, jadi Kampung Ciherang. Kampung Ciherang. Kalau nitisnya ini jadi Kampung Cimatis. Tuh begitu. Riwayat itunya, alirannya itu titisan dari Cirebon. Santri Cirebon tuh Pak. Nah, titisan dari Cirebon kata orang tua dulu. Iya. Saya kan mudaan kan gitu. Benar, Pak. Kata orang tua dulu itu. Sejarah. Titisan sejarahnya ada di Cirebon kan gitu. Maka pada waktu dulu mah sering yang datang dari Cirebon juga. Ke sini Pak. Itu di situ. Jadi banyak dulu yang datang. Karena kalau dulu mah sehingga musim terang 7 bulan itu sumur-sumur pada kering, itu nggak bisa kering. Yang itu Pak. Jadi nyuburkan ke orang Cimatis. Itu ambil air itu sampai dari pagi sampai jam 7 masih ngambil air di situ. Itu berartinya berkah juga Pak ya di Ya, sini berkah. ya. Adanya sumber air itu jadi berkah juga ya untuk Berkah. warga lingkungan sini ya. Untuk selanjutnya, karena air itu mancur seperti anuan, jadi khususnya mah orang Cimatus dia harus bisa melaksanakan ibadah. Itu suruh ibadah lah, katakan orang dulu mah kan gitu. Setelah itu setiap tahun maka ada syukuran. Dari zaman dulu kakek-kakek saya ada syukuran. Ada syukurannya nih Pak. Dari zaman dulu sehingga sekarang juga masih dilaksanakan. Ucapan terima kasih. Ada airnya itu kepada Allah Ta'ala supaya misalnya karuhun kita itu diterima amal ibadahnya kan gitu. Maka ada syukuran gitu. Karena kalau zaman petani kan. Iya benar. Kalau petani itu kan minta supaya subur pertaniannya, itu supaya berkah. supaya anak cucunya pada pinter, Benar. kan begitu mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan riwayat di situ. Artinya kalau kondisi itu yang di atas itu Ibu Raden Sinyomatis, di bawah Raden Mustara dan Mustafa. Jadi masing-masing gitu ya. Di bawah ya di bawah, di atas di atas. Pada satu saat kalau orang ada yang keberenehan, itu ada tongkat gitu. Keberadaan itu apa nih Pak? Kalau bahasa ininya merogokin apa ya? Mengeliat gitu, dikasih lihat. Dikasih lihat ini Pak. Tongkat itu pada kelihatannya ular, padahal tongkat kata orang tua dulu begitu. Oh jadi sering ada kayak muncul-muncul anuan gitu ya. Yang kasat mata ya, yang orang biasa nggak bisa lihat. Nggak lihat kan gitu. Itu juga kata orang tua dulu kan gitu. Karena saya tuh masih mudaan kan. Dari mulai saya kecil, semenjak katakanlah umur SD kelas 1 pasti udah diriwayatkan di situ kan gitu. Saya kecil masih ada selamatan gitu. Dari dulu Pak ya? Dari dulu, bukan sekarang aja. Kalau yang sekarang cuma nerusin. Nah gitu, nerusin. Nggak bisa diputuskan dengan begitu saja kan gitu. Karena itu mah apa ya namanya? Apa namanya? Bahasanya ya. Kearifan lokal lagi Pak ya? Syukuran gitu kayaknya ya. Apa yang namanya? Bersyukuran itu artinya seni itu nggak bisa ngilangin seni kan. Iya. Budaya. Nah, budaya. Budaya teman-teman. Jadi kalau ini. Ya, budaya kan gitu. Jadi kan gitu. Itulah karena di atasnya itu dulu sebelum ada perumahan itu rawa. Rawa semua tuh Pak? Rawa bambu. Ini. Oh, rawa bambu namanya tuh. Itu belakang itu rawa bambu, sebelah timurnya dari sumur itu, pancuran itu. Bambu. Di situ kalau dulu ada orang semedi. Di situ Pak? Di semedi. Kata orang tua dulu. Kalau dulu ya. Dulu nih. Apabila dia bangun, pohon itu roboh. Ada pohon roboh gitu Pak? Roboh kalau dia udah pergi, roboh pohon itu. Dia semedi di situ. Katanya kan kata orang tua dulu kan begitu. Itulah saya cuma hanya menyambung lidah. Nah, sekarang kan gitu. Tapi kalau sekarang ini masih ada nggak Pak yang seperti zaman dulu? Ya mungkin kalau sekarang kan udah robah ya. Robah tuntunan agamanya udah digali semua, artinya katakanlah kalau orang semedi itu kata orang kiai makanya musyrik kan gitu kan. Jadi jarang kalau sekarang mah udah banyak karena kalau dulu mah belum ada cerita musyrik. Kalau zaman dulu mah karena banyak kan yang ibadahnya juga kan. Iya, kalau sekarang cuman kalau dulu itu kejujuran aja. Dulu mah ya. Dan dulu mah jujur dulu orang tua dulu mah. Kalau emang ada kagak tuh orang tua dulu. Kalau sekarang malah udah digali lagi segala musik segala macam kan itu. Minum dulu Pak, minum dulu. Alhamdulillah. Biar relax. Alhamdulillah. Kalau dulu mah cuma ketuk 3 itu nong neng itu belenggo kakek pada belenggo kan dulu mah kan. Kalau sekarang kalau kakek belenggo kan di bagal baca. Belenggo tuh ini Pak ya, apa namanya? Ngibing joget ya. Kalau sekarang mah joget, kalau belenggo mah balenggo. Jadi kalau zaman bahasa dulu guys namanya balenggo. Kalau joget balenggo kalau dulu. Lagunya juga kan buah kaum. Nah, kan gitu. Apa tuh? Macam-macam Sunda lah kan gitu. Kalau sekarang udah digali lagi kan. Sejarah nih guys nih namanya. Sejarah. Yang di rumah teman-teman di rumah nih mana tahu yang beginian nih. Makanya gitu. Tonton terus nih, jangan sampai habis. Itulah. Mau nanya lagi nih Mak. Dari zaman Abah muda nih pengalaman spiritual yang Abah dilihat di situ apa nih Pak? Kalau buat saya cuman kata orang-orang aja. Kalau buat saya nggak dikasih lihat. Nggak dikasih lihat saya Pak. Walaupun saya ada di situ belum nggak dikasih lihat kan. Saya nggak minta nggak boleh nunjukin nama saya makanan gitu. Mestinya saya mah minta izin barokahnya aja. Ya, benar. Itu jangan dikasih lihat. Kalau orang yang lihat di bawah itu pakai jubah putih.
Yang di dekat Pancuran itu. Oh iya iya bah, iya bah. Nah, gitu. Kalau yang di atas kadang-kadang ya ada macan gitu. Kalau orang yang lihat, kalau saya nggak minta mau, jangan kasih lihat saya mah. Itu, jangan dikasih lihat puasanya mah kan itu. Jadi kayak jubah kayak tapi itu yang hitungan penunggu situ ya pak ya? Itu bahasa apa ya bahasanya ya? Ya, Titisan zaman dulu kali ya? titisan dulu dia Iya, makan karena patilasan nggak ada makamnya kan. Iya. Kalau nggak ada makamnya itu artinya orang titisan. Titisan itu hias sewaktu-waktu ada di situ, satu pergi kan gitu. Kalau itu nggak petilasan pak ya? Patilasan. Dulunya ya? Kan gitu. Karena dia pendatang ke situ, jadi katakanlah kalau kata orang tua dulu, karena dulu misinya Raden Mustafa, ya diambil aja kan bisa kan dia mah. Ya artinya jangan, dia itu menjaga jangan sampai ada gangguan setan yang nggak karuana kan gitu. Jangan sampai mengganggu masyarakat sini juga pak ya? Serta sini juga supaya aman dan itu. Maka aman kampung Cimatis mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap ada syukuran itu bulan apa tuh pak? Setiap ada syukuran itu kalau dulu mah zaman dulu itu bulan Mulud. Bulan Mulud Waktu semenjak saya melaksanakan sering syukuran bulan Mulud. Setelah sekarang dirubah karena Muludan ini sekarang kan udah banyak musola dan masjid. Iya benar pak. Kalau bulan Mulud nggak cocok dengan ada hiburan kan? Iya benar pak. Dirubah sekarang jadi bulan Apit. Bulan Apit. Bulan ini sekarang nih bulan harusnya sekarang nih bulan sekarang gitu. Kalau dulu saya bikin bulan Mulud supaya pada jarah, pada mandi, pada apa kan itu. Kalau dulu mah zaman apa? Ngabumbang kan dulu mah. Kalau sekarang mah jarang anak muda ngebumbang kan gitu. Kalau dulu mah anak muda begini, kalau bulan Mulud pada mandi, seumur tujuh pertampian air tuh mandi itu. Jadi mencari keberkahannya pak ya, keberkahan. Ngapalin ilmu. Ilmu pemelek yang pemakai. Itu ngapalin ilmu kalau dulu mah. Ada yang bisa jadi kiai, supaya apa? Supaya diijabah kan begitu. Kalau sekarang pak ya, pelentaran kan itu. Itulah. Jadi teman-teman kalau yang ada yang mau main ke sini bisa langsung ke Cimatis nih guys. Mandi di situ, airnya juga sejuk di situ. Nah kalau di situ mah mintanya juga keberkahan selamatan. Iya, mintanya keberkahan. Kalau memang nakal, lekas ketangkep. Biasanya gitu pak. Woi. Jangan macem-macem angkanya yang di rumah. Kalau ada apa-apa ya. Lagi dulu. Gimana pak? Masih zaman BR ya, zaman bulan gitu ya. BR tuh jam BR pak ya. Orang nganempang ditembak, mandi di situ dia. Memangnya orangnya jahat, lah mampus di pulau di Sembrono. Maka yang macam-macam, kalau nakal jangan macam-macam di situ mah. Iya. Tuh begitu. Orang yang di rumah zaman BR mana tahu ya. Apa tahu lo zaman BR tahun ngaco aja. Tahun 55. Tahun 55 no. Yang di rumah udah pada lahir belum? Belum kan. Itu. Gua ke belum di rumah masih jadi. Kalau dulu itu tempat anuan pada mandi, pada anuan. Nah, kalau dia nakal, lekas mati. Mati bahaya. Mati ketangkep. Pokoknya jangan macam-macam. Nah, kalau dia minta selamat, misalnya, minta selamat berkah misalnya, enggak melakukan lagi, selamat. Insya Allah bahaya. Insya Allah. Allah kabulkan. Gitu. Karena kita kalau zaman sekarang mah ceritanya bukan ke turun, ke Allah langsung kan gitu. So, apapun yang dikerjakan sama kita, Allah punya kuasa. Itu. Itulah riwayatnya. Riwayatnya bahaya. Oke. Gitu aja mungkin nih. Ya, kalau memang mau minta selamat berkah silakan saja. Mintanya sama Allah muji di situ salah sambil zikir sambil apa kan itu. Terus kata orang tua dulu di situ harusnya mah karena itu ada air mancur, harusnya dibikinin masjid. Kudunya mah di situ pak ya? Kudunya mah kan gitu, karena itu ada air mancur kan. Benar. Tuh tempat wudhu kan gitu sebenarnya. Kalau riwayat dulu mah kan orang tua dulu mah cuma patilasan kata-katanya, cuma kata-kata doang. Lo jangan pergi maghrib, nanti ada sandekala, bukan sandekala, padahal mah lu suruh ngaji. Ya kudunya mah bahaya. Kudunya abang pahamnya begitu. Jangan pergi-pergi, lu harus ngaji kan gitu. Tuh gitu. Terus misalnya
Kalau orang tua dulu kata-katanya ada, jangan bangun kesiangan katanya. Rezeki lu habis sama ayam. Patok ayam gitu Pak ya. Habis sama ayam, karena ayam mah begitu habis subuh juga udah pada keluar cari makan. Kalau kita masih mungkin mau makan di mana? Tuh gitu, itu Jadinya dihabisin sama ayam Pak ya. Iya, itu karena ayam mana itu. Iya. Itu kata orang tua dulu kan gitu. Makanya kalau dari orang tua dulu mah pemali apa itu patuh, anak-anak muda dulu patuh sama orang tua, taat dengan orang tua. Lah sekarang mah anak muda begini taat dari mana orang tua? Jangan pergi ngeroyok aja. Bener anak-anak mah. Itu riwayatnya begitu. Mantap. Segala sesuatu pun apapun yang kita laksanakan jangan lupa sama sembahyang mah. Jangan lupa Pak ya. Itu yang bekal kita hidup dan mati, itu bekal kita. Sekolah tinggi apa kalau nggak bisa ibadah itu sangat rugi, hanya buat di dunia. Iya benar Pak ya. Mati digoreng kita, gosong, Goreng ya. diceburin ke neraka. Nah, itu teman-teman di rumah. Itu. Iya. Nah, makanya itulah harus laksanakan. Semua pihak harus bisa melaksanakan ibadah sholat karena itu wajib bagi orang Islam. Tapi kalau di teman-teman rumah mau main di situ gimana? Boleh Pak? Oh ya boleh aja. Di situ kan nanti boleh aja kalau misalnya seperti kalau mau permisi ya permisi. Asal jangan bandar ya Pak ya. Jangan nakal aja, jangan sombong. Kalau di situ kalau memang misalnya seperti pengen minta diantar, di situ ada perempuan sama di situ. Ada keturunan keturunan riwayat situ kan gitu. Ya keturunan juga cuma nungguin dia kan gitu. Cuman kalau dia akan minta ibu minta anu kan gitu kan. Kalau sekarang udah jadi cagar budaya itu Pak ya? Cagar budaya. Budaya itu jadi bisa. Itu silakan saja. Entah kalau memang seperti lagi dijabah, airnya itu bisa dipakai dibawa pulang ke berobat. Bisa Pak. Nah insya Allah namanya. Insya Allah gitu ya. Ya insya Allah kan gitu. Itu banyak yang menyerang begitu. Karena yang menyembuhkan segala apapun Allah yang kuasa. Cuman syariat kita harus kan. Syariat mau mana aja Pak ya? Nah itu harus kan namanya. syariat namanya. Usaha. Nah, karena kita juga kalau misalnya pengen punya duit kalau nggak ada syariatnya lah kita nggak dapat duit. Nah punya ada syariat. Nah maka kalau kata orang tua dulu, orang kata-katanya kan gini, orang yang malas sama yang rajin. Yang malas katanya gede rezekinya, nggak mungkin. Tetap kalau orang yang rajin banyak rezekinya mah. Itu maka kita sebenarnya harus serba bisa. Zaman sekarang mah, kenapa serba bisa? Ya kalau kita mau kerja ya kita kuli, kan gitu. Kalau mau kuli lah kita dagang. Itu, jadi itu serba bisa namanya. Tapi kalau cuma satu kerjaan aja, mogok kerjaan nggak bisa apa-apa. Benar-benar Pak. Hah? Benar-benar. Nah itu, begitu. Jadi kita harus serba bisa. Oke. Gitu. Itu aja kali Pak ya. Kita riwayat. mau nanya-nanya itu aja. Mm-mm. Makasih banyak nih Pak ya, udah dikasih tahu sejarahnya, udah ini. Sejarahnya itu begitu. Itu air titisan dari Cirebon. Terus misalnya patilasannya itu menjadi nama Kampung Cimatis itu dari riwayat itu. Riwayat itu. Nah, riwayat airnya nipis, mancur ke Cirang dari Kampung Ciherang. Kalau sekarang kan Kampung Ciherang, kalau sekarang udah bukan Ciherang lagi, udah Lapes, Lapes sih ya. Iya udah perumahan kan gitu. Dulu sejarah kali dulu mah itu orang Belanda tuh nggak bisa nyerang kemari. Dulu mah Pak? Itu kayak rawa di situ pada ngojek Belanda. Dulu. Belakang. Belanda? Iya. Wah. Zaman Belanda mah. Jadi nggak bisa nyebrang karena itu ada lautan. Oh begitu riwayatnya. Dulunya Pak ya. Kata orang tua dulu. Susah Belanda mau kemari mah ya? Kagak bisa. Dia pejuang dulu mah ini Pak ya? Nah, pakai ilmu. Gitu. Mentak digalang dengan dengan air itu kan gitu. Jadi dia nggak bisa nyebrang kembali. Katanya kan gitu. Kata orang-orang tua dulu. Cuman orang tua dulunya sekarang udah pada kagak kan. Kita mau tanya sama siapa? Iya benar-benar. Itu. Oke. Itu sejarahnya begitu. Sejarahnya begitu. Jadi nggak ada sejarah itu mah patilasan aja katakan Pak. Terasa. Oke, guys di rumah
Mungkin itu aja yang bisa kita petik sedikit dari Abah Haji nih. Mungkin di bulan ini nih ada selamatan, Ada bukan selamatan. selamatan aja nggak ada hiburan kayaknya. Ada. Kalau hiburan makan ya seni hiburan namanya anak-anak kan. Itu kalau sekarang kan udah kurang hiburan begitu. Banyakan cerita kiai dan musrik. Ya teman-teman di rumah, gitu aja nih dari Abah, kesimpulannya bisa petik sendiri di rumah. Buat teman-teman di rumah, langsung aja tonton. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah. Iya. Syukuran kepada Allah SWT. Terima kasih semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.